Baik, teman-teman, di sini kami akan membagikan tutorial penggunaan Sirekap mobile secara offline. Nah, untuk step by stepnya itu sama dengan Sirekap mobile online. Teman-teman bisa mengisi waktu pemungutan suara terlebih dahulu. Lalu teman-teman bisa mengisi data kelola PPS, saksi, dan panwas di masing-masing jenis pemilihan. Nah, untuk waktu pemungutan suara dan waktu mulai silahkan diinput sesuai dengan keadaan di TPS masing-masing. Di sini saya ambil contoh waktu mulai jam 7 dan waktu selesainya jam 1 siang. Nah, untuk teman-teman di mode offline nanti akan ada notif seperti ini, tinggal diklik lanjutkan saja, akan tersimpan secara otomatis di aplikasi Sirekap secara offline. Lalu teman-teman bisa melanjutkan untuk mengisi kelola PPS, saksi, dan panwas. Nah, sama halnya dengan online, teman-teman silahkan memasukkan data yang diminta, itu dimasukkan secara manual. Jika teman-teman copy paste datanya, otomatis nanti teman-teman tidak bisa melakukan kunci data dan dokumen. Maka dari itu, untuk penginputan ini silakan dilakukan secara manual. Nah, sebagai contoh saya memasukkan data saksi dari presiden dan wakil presiden. Silakan diklik lanjutkan saja. Nanti datanya otomatis akan tersimpan seperti ini, ada notif merah karena teman-teman menggunakan mode offline. Setelah mengisi waktu pemungutan suara dan kelola PPS, saksi, dan panwas di masing-masing jenis pemilihan, teman-teman bisa melanjutkan dengan memfoto C hasilnya. Diklik lihat detail pemilihan, tinggal ambil gambar, lalu bisa diambil gambar seperti biasa. Jadi tinggal dilakukan foto. Dan bisa disesuaikan lagi fotonya agar terlihat lebih jelas. Silahkan ditunggu prosesnya untuk foto C hasil. Nah, kalau sudah jelas sama dengan online, tinggal klik kirim dan lanjutkan. Kalau untuk fotonya tidak jelas, bisa ulangi foto kembali. Dilanjutkan untuk di halaman selanjutnya. Teman-teman bisa mengambil foto seperti ini, disesuaikan juga. Lalu klik kirim dan dilanjutkan dengan di halaman selanjutnya. Jadi teman-teman bisa melakukan foto di C hasil itu di setiap halamannya terlebih dahulu sebelum melakukan koreksi atau periksa hasil. Jadi perbedaannya untuk offline, di bagian ikon awan itu akan berubah menjadi warna biru. Kalau online, dia itu akan berwarna hijau karena data dari foto C hasil tersebut sudah otomatis langsung terkirim.
Kalau warna biru ini artinya masih tersimpan dalam aplikasi. Nah, perbedaan yang kedua untuk offline itu foto yang terbaca itu tidak maksimal. Jadi, otomatis teman-teman harus memasukkan data secara manual satu persatu seperti ini. Nah, jadi teman-teman, untuk mode offline ini memang memakan waktu yang cukup lama karena teman-teman harus menginput data satu persatu. Sebab foto yang dibaca itu tidak dibaca secara maksimal atau bahkan tidak terbaca, hanya memfoto saja dan disimpan di aplikasi Sirekap Mobile secara offline. Maka dari itu, teman-teman diusahakan kalau bisa menggunakan Sirekap Mobile secara online agar foto yang dihasilkan bisa langsung terbaca secara online dan teman-teman hanya mengkoreksi angka-angka yang terbaca salah atau penjumlahannya yang terbaca salah. Untuk mode offline ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi teman-teman, kalau memang tidak ada sinyal sama sekali di TPS tersebut, tidak apa-apa dan silakan beralih menggunakan mode offline seperti ini. Teman-teman, setelah melakukan koreksi dan penginputan, silakan diklik submit seperti biasa. Data akan tersimpan setelah dikoreksi. Nah, untuk di halaman presiden dan wakil presiden ini hanya menyatakan tidak sesuai dan sesuai saja. Teman-teman bisa klik simpan dan submit. Semoga untuk Sirekap Mobile di hari H dalam pembacaan di halaman kedua untuk presiden ini bisa diedit dan disesuaikan kembali. Jadi silahkan dimasukkan datanya sesuai dengan C hasil. Submit. Setelah teman-teman melakukan penginputan, otomatis di bagian koreksi ikon paling kanan itu juga akan berwarna biru karena datanya tersimpan secara offline. Nah, teman-teman bisa juga melakukan kunci dan buat dokumen. Sebelum itu sama juga dengan online, silahkan melakukan waktu penghitungan suara, waktu mulainya dan waktu selesai di penghitungan suara masing-masing jenis pemilihan. Silahkan di submit. Ini akan tersimpan juga secara offline di aplikasi Sirekap Mobile. Jadi teman-teman bisa melakukan kunci data dan buat dokumen setelah melakukan penginputan data lainnya seperti ini. Silahkan ditunggu untuk proses kunci dan buat dokumen tersebut. Setelah teman-teman kunci dan buat dokumen, akan muncul menu unggah berkas PDF. Tinggal diklik. Karena teman-teman ini di mode offline, otomatis unggah berkas itu hanya tersimpan di aplikasi Sirekap secara offline. Nah,
saat teman-teman ingin mengunggah ke server itu harus menggunakan sinyal. Jadi setelah jenis pemilihan semuanya dilakukan penghitungan atau sudah selesai penghitungan di semua jenis pemilihan, teman-teman silahkan beralih ke online dan mencari sinyal atau bergeser ke tempat yang ada sinyalnya untuk dilakukan unggah berkas. Jadi kalau sudah dapat sinyal, silakan klik unggah berkas PDF kembali, lalu teman-teman sudah bisa mengupload berkas tersebut agar masuk ke Sirekap web PPK Kabupaten dan RI. Jadi silahkan ditunggu. Kalau teman-teman tidak melakukan unggah berkas secara online setelah disimpan offline, itu tidak akan terbaca di web PPK ataupun KPU Kabupaten dan RI. Jadi usahakan setelah melakukan kunci dokumen dan unggah berkas secara offline, itu teman-teman upload berkasnya secara online dan bergeser untuk mencari sinyal agar data teman-teman tersebut dapat terbaca di web dan terpublikasi di Sirekap web. Akan muncul ikon memulai pengiriman salinan C-hasil, tinggal diklik OK saja. Teman-teman silahkan menunggu berkasnya untuk diunggah ke server. Berkas sudah diunggah ke server. Kalau teman-teman sudah berhasil, silahkan teman-teman kembali, dan hal tersebut bisa dilakukan di semua jenis pemilihan. Jadi teman-teman bisa melakukan bagikan berkas PDF juga setelah berkas tersebut berhasil diunggah ke server. Nah, lalu hal tersebut bisa dilakukan di jenis pemilihan lainnya. Kalau semuanya sudah selesai, teman-teman bisa melakukan kelola daftar hadir dan kelola tanda terima dan kejadian khusus. Jadi setelah melakukan foto C-hasil di semua jenis pemilihan, penginputan data di semua jenis pemilihan secara offline, teman-teman bisa menginput data di kelola daftar hadir, yaitu memfoto semua halaman daftar hadir, baik daftar hadir DPT, DPTB, dan DPK. Ini bisa disesuaikan. Dan untuk kelola daftar hadir serta kejadian khusus ini juga bisa dilakukan secara offline. Ini saya beralih ke mode offline. Teman-teman tinggal klik centang kalau semua halaman sudah difoto, lalu mulai periksa. Kalau sudah yakin, silahkan disubmit dan kunci buat dokumen. Silahkan klik unggah berkas. Sama halnya dengan foto C-hasil akan tersimpan secara offline di aplikasi. Begitu pula untuk pengelolaan C kejadian khusus, ini bisa diinput setelah semua jenis pemilihan selesai dihitung. Silahkan disesuaikan kembali, bisa digeser seperti ini, lalu klik OK.
Kalau ingin mengulang gambar, silakan klik ulang foto. Nah, bisa diperiksa satu-satu, lalu submit dan kunci dokumen. Biasanya saat mengunci dan buat dokumen itu teman-teman akan dimintai sidik jari dan PIN. Jadi setiap menunya itu akan ada dimintai PIN, sidik jari atau pola. Nah, setelah teman-teman berhasil menginput secara offline baik daftar kelola hadir, kelola daftar hadir, kelola C saksi, habis itu kejadian khusus dan foto C hasil semuanya sudah terinput secara offline, teman-teman bisa bergeser mencari tempat yang ada sinyal untuk mengunggah semua berkas yang ada di aplikasi Sirekap Mobile untuk masuk ke server agar terpublikasi. Jadi bisa diikuti step by stepnya seperti ini. Baik, itu dia tadi beberapa tutorial penggunaan Sirekap Mobile secara offline. Jadi untuk step by stepnya sama dengan online, teman-teman bisa mengisi waktu pemungutan suara terlebih dahulu, lalu kelola PPS, saksi dan panwas di semua jenis pemilihan, masuk ke memfoto C hasil di masing-masing jenis pemilihan. Setelah penghitungan jenis pemilihan selesai semuanya, silakan menginput kelola daftar hadir dan kelola tanda terima serta kejadian khusus. Lalu teman-teman bisa beralih ke mode online untuk mencari sinyal agar datanya bisa terupload ke server atau Sirekap Web. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat.